Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, akan mempresentasikan mengenai pusat laba. Kelompok 4 sendiri terdiri atas 1. Evita Sulistiawati dengan NIM 11201094, saya sendiri Gina Sonia dengan NIM 11201099, kemudian ada Intan Nurhapsari dengan NIM 11201103, kemudian Septika Trilestari dengan NIM 11201105. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba ini hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba sendiri merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Next. Kemudian selanjutnya ada pengertian pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Seperti yang sudah saya bahas tadi, laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibanding menggunakan beberapa indikatornya. Next. Manfaat pusat laba. 1. Keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Next. Kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Nomor 7, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. 8. Memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi probabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Kesembilan, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Next. Kesulitan dengan pusat laba. 1. Manajer kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. 3. Organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Kelima, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Keenam, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. 7. Menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi. Next. Bentuk-bentuk pusat laba. 1. Unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Kedua,
Unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Next. Cara menjadikan unit fungsional sebagai pusat laba. 1. Membebankan biaya dari produk yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. 2. Harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar, memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajer pemasaran. 3. Unit fungsional pendukung pusat sebagai pusat laba. Unit-unit fungsional pendukung atau support sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya yaitu 1. Membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal maupun eksternal. 2. Manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggan tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Organisasi lainnya sebagai pusat laba meliputi organisasi cabang pada area geografis tertentu yang manajernya tidak mempunyai tanggung jawab manufaktur atau pembelian dan profitabilitasnya merupakan satu-satunya ukuran kinerja. Contohnya, toko-toko rantai retail, restoran cepat saji, fast food, dan hotel-hotel pada rantai hotel. Next. Batasan dalam unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara, yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat. Contohnya, 1. Batasan dari unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Pada umumnya, semakin terintegrasi suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melakukan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada. 2. Batasan manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan nilai ekonomi sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial, pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Unit bisnis yang ada harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. 3. Batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka artinya bahwa manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Next. Pusat laba lainnya.
1. Pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal, dan praktek standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Lalu yang kedua, manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Dalam hal ini diharapkan manajer membuat keputusan terpisah atas aktivitas pengendalian mutu, penjadwalan produk ataupun keputusan membuat ataupun membeli. Selisih antara harga jual produk dengan estimasi biaya pemasaran merupakan pertimbangan utama, meskipun hanya merupakan laba semu. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan, pemeliharaan, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung. Beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama, jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Lalu yang keempat, organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Next. Lalu ada mengukur profitabilitas. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen atau pengukuran prestasi personal yang memiliki fokus pada bagian hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. Yang pertama, jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas, yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajemen pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Lalu laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Lalu laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Lalu laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.
Jika pusat laba dibebankan dengan sebagian overhead korporat, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah dianggarkan, dan bukan biaya aktual, di mana kolom anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus kasus ini. Di sini, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Lalu yang kedua ada pendapatan. Dalam beberapa kasus, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. Lalu yang ketiga, pertimbangan manajemen. Setiap jenis profitabilitas yang ditunjukkan pada tampilan digunakan oleh beberapa perusahaan. Sebagai contoh, banyak multinasional AS mengukur kinerja para manajer anak perusahaan di luar negeri dalam mata uang negara asal, di mana hal ini sungguh-sungguh berada di luar kendali para manajer. Next. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan laba atau selisih antara pendapatan dan beban yang diperoleh. Pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produk dan pemasaran sekaligus. Pusat laba dibentuk dengan keputusan expense and revenue trade-off. Keputusan ini ditentukan dengan dua kondisi, yaitu manajer memiliki akses ke informasi yang relevan dalam membuat keputusan dan terdapat ukuran efektivitas atas trade-off yang dibuat manajer. Seluruh pusat tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas. Manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya, sebagaimana dibahas berikut ini. Seperti halnya pilihan-pilihan desain sistem pengendalian manajemen dalam hal ini tidak ada batasan-batasan yang jelas. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.